Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Suara burung gagak memecah keheningan malam. Sinar rembulan yang separuh tertutup awan membuat suasana makin meremang. Gemuruh riuh suara yang tak begitu jelas semakin lama semakin memekakkan telinga. Bunuh! Bunuh saja! Kita gantung saja di bawah beringin dan kita lempari dengan batu. Seorang pria setengah baya diseret tanpa ampun. Cacian serta tendangan bertubi-tubi mendarat di dada dan wajahnya. Lebam dan penuh darah, itulah sekarang yang terlihat. Tak sedikit pun orang yang iba kepadanya. Dari belakang seorang wanita yang terurai rambutnya, tergopoh-gopoh, mencoba menyusul segerombolan orang yang tengah beringas, menyeret serta menganiaya, membabi buta. Jangan, kumohon jangan, sudah lepaskan! Teriak si perempuan tersebut di belakang kerumunan. Suaranya tak sedikit pun didengar oleh lebih dari 10 orang itu. Mereka tetap saja menurunkan bogem dan tempelengan. Merasa teriakan dan tangisannya tak dihiraukan, perempuan yang mengenakan kebaya putih itu menelusup tubuhnya di tengah kerumunan dan mendekap seorang pria yang sedari tadi menjadi pelampiasan emosi warga. Jika kalian manusia, kalian akan menghentikan kebiadaban ini, kata perempuan tadi sambil terisak. Sang pria sudah lemas dalam dekapannya. Darah terus mengucur dari mulut dan hidungnya. Menyingkirlah Damiarti, kalau tidak, kau dan suamimu akan menjadi bangkai di tempat ini. Tidak, apa salah suamiku terhadap kalian, sehingga kekejaman ini tega kalian lakukan? Dia adalah pemimpin kalian, kepala desa yang telah memberikan kalian kemakmuran. Cuy, kesejahteraan yang bersumber dari genderuwo. Lambat laun dia bakal menjadikan kami semua sebagai tumbal. Sama seperti Pak Komar dan teman-temannya, mati karena peliharaan suamimu itu. Kalian tidak tahu apa-apa yang sebenarnya terjadi. Kalian salah menafsirkan hal ini. Alah, persetan dengan omonganmu. Minggir kau! Damiarti diseret dan didorong sampai terpelanting menjauh dari tubuh suaminya yang sudah sekarat dan tinggal menemui ajal. Tak mampu dia menyelamatkan orang yang sudah 10 tahun dinikahinya itu. Dari jauh dia mengamati satu persatu kebiadaban demi kebiadaban yang dilakukan orang-orang kampung terhadap sang suami. Dalam hati dia berkata, keterlaluan. Manusia tidak tahu diuntung. Sudah banyak yang dilakukan suamiku untuk kemakmuran kalian. Tapi apa balasannya? Tentu saja, aku akan habisi kalian semua malam ini juga. Sinar mata kesedihan Damiarti berubah jadi amarah. Jantungnya berdegup keras, tangannya mengepal, dan giginya gemelutuk saling beradu. Hei kalian, warga biadab, tak tahu balas budi. Hari ini kalian telah membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang selama 3 tahun telah memimpin desa kalian, mensejahterakan desa kalian, memenuhi semua kebutuhan kalian. Hanya dikarenakan omongan mulut keparat yang tak tahu benar atau tidak. Kalian harus ikut mati bersama suamiku. Kalian menuduh suamiku menggunakan tumbal untuk genderuwo. Sekarang akan aku tunjukkan bagaimana genderuwo jika menginginkan tumbal. Suara sambaran petir mengakhiri amarah Damiarti. Hembusan angin memaksa pepohonan menggugurkan sebagian besar daunnya. Debu-debu yang tadi tenang sekarang berhamburan. Beramai-ramai mengikuti tarian angin dan meliuk-liuk mengaburkan pandangan. Terdengar teriakan salah seorang di antara mereka. Tubuhnya terpelanting ke atas, lalu seketika jatuh kembali menghantam tanah.
Punggungnya menganga, luka robek yang amat lebar. Tulang punggungnya mencuat keluar. Sontak membuat panik dan berhamburan para penduduk yang menganiaya kepala desa itu. Namun nampaknya sudah telat. Satu persatu mereka disapu oleh sesosok yang tak jelas rupanya. Setiap kali terjungkal, satu di antara mereka tewas dengan luka yang bisa dibilang sadis. Ampun, ampun Damiarti, hentikan peliharaanmu ini, kata seorang pria sambil merangkak menuju Damiarti berdiri. Namun tak berselang lama, sesosok tangan besar berkuku panjang mencengkram kepalanya dari belakang dan meremasnya sampai hancur. Otak dan kedua biji matanya berhamburan. Tak ada satu orang pun yang selamat dari petaka itu kecuali Damiarti. Kini tinggal dia yang berdiri di antara kerumunan mayat yang kondisi jasadnya sudah tidak utuh lagi. Dia berteriak sekencang-kencangnya. Nampaknya amarahnya belum usai, namun kepada siapa dia meluapkan emosinya. Dia lalu berlari dan berlari, menembus semak belukar. Sayatan demi sayatan ranting tak dihiraukannya. Dia terus berlari lurus ke arah pandangannya. Luka dari dahan yang menggores lengannya mengeluarkan darah segar, namun tak dihiraukannya. Kakinya sudah letih, namun terus dipacu. Kalian semua juga harus ikut mati, teriak Damiarti penuh amarah di depan gang pintu masuk desa. 50 tahun kemudian, ayo cepat-cepat, kalian harus menyelesaikan misi sebelum sore. Jika ada yang belum menemukan, maka dia harus tinggal di sini, kata seorang senior tambun berkacamata. Hari ini adalah ospek terakhir bagi mahasiswa jurusan pariwisata dan kebudayaan. Sebuah acara rutin setiap tahun. Amat menyenangkan bagi senior, namun sedikit menjengkelkan bagi calon mahasiswa baru. Walau tidak ada yang sampai tersiksa separah yang diberitakan di televisi, yang diantaranya sampai ada pemukulan dan sebagainya. Hari ini para calon mahasiswa baru diminta untuk mencari 5 buah kelereng, 5 warna di area persawahan tepat 1 kilometer di belakang kampus. Hanya 5 warna, namun jumlahnya tidak disesuaikan dengan calon mahasiswa. Memang disengaja supaya ada beberapa orang yang gagal dan mendapat hukuman. Hukumannya sederhana, hanya diminta untuk berjoget dangdut di acara malam puncak nanti. Duh, mana lagi sih harus mencari, kata Tantri, gadis berkacamata, kelahiran 19 tahun yang lalu, celingak-celinguk mencari 3 buah kelereng lagi. Semangat non, lagian gak dapet juga gak apa-apa. Toh hukumannya cuma nyanyi sama joget saja. Bukannya itu sudah jadi kerjaan kamu sehari-hari, kata Riana yang sedari tadi juga sibuk mencari kelereng untuk sahabatnya. Riana adalah gadis cantik jelita yang juga berkacamata. Dia tinggal hanya dengan sopir di salah satu pemukiman elit. Kedua orang tuanya adalah seorang pembisnis sukses yang tinggal di luar negeri. Hanya 2 bulan sekali, itu pun jika beruntung, dia bisa berkumpul dan bersama keluarganya. Karena merupakan anak satu-satunya, jadi apapun yang dia minta pasti diberikan oleh sang bunda. Namun terkadang sedikit keinginan untuk memiliki saudara. Hanya sang supir yang dari kecil senantiasa menjadi pelindung dan teman baginya. Duh non, kamu udah dapat kelereng berapa? Aku lagi gak mood buat goyang nanti malam. Encok aku kumat nih, kata Tantri sambil memegang pinggang. Idih, serius punya penyakit encok? Aku aminin deh. Ih, ogah deh, amit-amit. Serius, dapat berapa kamu? Dengan yang ini sudah lengkap deh kelereng 5 warna aku. Riana menunjukkan sebutir kelereng yang berhasil ditemukannya di bawah tumpukan jerami. Tempat para calon mahasiswa mencari kelereng saat ini kebetulan adalah area persawahan yang kosong seluas 1 hektar. Namun tak dimanfaatkan oleh penduduk. Entah milik siapa tanah itu. Pihak kampus diberi kebebasan untuk menjadikan area ini sebagai area praktek atau kegiatan outdoor lainnya. Yah alamat, aku ikut kena hukuman nih non. Bagi dong kelereng kamu, biar kita sama-sama dihukum. Mau ya? Curang, harus sesuai kemampuan dong. Kan lumayan bisa caper di depan kakak-kakak senior.
Siapa tahu bisa dapat pacar baru. Beberapa menit tersisa digunakan bagi mereka berdua dan 50 orang tersisa lainnya yang belum menemukan syarat terakhir dari ospek tersebut. Beragam ekspresi ditunjukkan oleh mereka. Ada yang bercucuran keringat, menggaruk-garuk kepala, dan ada yang sudah pasrah, hanya duduk bersimpuh. Waktu sudah habis, dapat atau tidak dapat harus dikumpulkan di sini, kata Robin, senior laki-laki bertubuh kurus pendek dan beberapa jerawat di pipi. Syal hijau yang melingkar di lehernya sedari kemarin masih menjadi aksesoris utamanya. Mendengar waktu sudah habis, Tantri merenggut kelereng yang digenggam Riana. Riana yang kaget hanya bengong. "Hai, apa-apaan sih kamu?" Maaf non, kita dihukum bareng-bareng aja ya." Riana tak ada pilihan lain selain menuruti permintaan gadis yang sudah menjadi sahabatnya sejak sekolah dasar itu. Walau agak malas, dia mengikuti Tantri berjalan di belakang, sambil membayangkan dia melakukan joget dangdut nanti malam. 2 meter sebelum dia tiba di pos para senior, kakinya menginjak sesuatu yang keras namun hanya berukuran beberapa sentimeter. Hatinya mengatakan benda ini layak untuk dipungut. Riana membungkukkan badannya dan mengamati benda yang beradu dengan sepatunya. Sebuah kacamata. Gumamnya dalam hati, tidak ada yang spesial dari kacamata itu. Kotor bercampur lumpur yang sedikit kering dan agak karatan. Walau demikian tidak mengurungkan niatnya untuk mengambil dan menyimpannya di dalam saku. "Kalian berdua, coba lihat kelereng yang kalian bawa," tanya Robin. Riana dan Tantri tidak lolos, dan sebagai hukumannya, dia harus menyanyi dan berjoget dangdut malam nanti. Dia melirik ke arah Tantri, yang membuatnya gagal dengan merebut beberapa kelerengnya. Lalu berjalan berkumpul dengan teman-teman lainnya. "Itu apa, Non?" tanya Tantri yang memperhatikan Riana, melihat kembali benda yang ditemukan tadi. "Kacamata, aku nemuin ini sebelum aku ke pos tadi." "Ya elah, kacamata begituan masih saja kamu pungut. Kotor tahu. Kalau pengen kacamata, tinggal ke mall aja, ntar aku temenin. Tapi jangan lupa sebungkus kentang goreng." "Aduh, makanan aja, gak ngaca apa? Tiap hari badan kamu semakin subur aja. Mungkin pas jadi senior nanti, kamu bakal kayak Aderai. Idi, doain kamu Non, serem." Riana tersenyum dan kembali memperhatikan kacamata usang tersebut. Disingkirkannya tanah yang menempel di bingkai dan lensanya. Diusapnya beberapa kali dengan ujung kaosnya, serta meniupnya agar kotorannya berkurang. Lumayanlah buat koleksi. Rupanya dia gemar mengoleksi benda-benda unik, terutama benda bekas pakai yang sudah termakan usia. Benda yang sudah dibuang oleh pemiliknya juga termasuk benda yang menarik perhatiannya. Di kamarnya yang cukup luas, terdapat satu lemari berukuran 3 x 1 meter yang isinya penuh dengan aneka barang yang dipungutnya, baik dari jalan atau di taman pas dia sedang jogging. Beberapa jam kemudian, seluruh calon mahasiswa baru telah selesai menjalani ospek, namun masih diminta menginap semalam di kampus untuk acara penutupan, yaitu hiburan. Riana dan teman-temannya sedang memilih lagu yang cocok untuk ditampilkan nanti. Mengingat Riana salah satu yang termasuk pengisi acara nanti malam, agak bingung juga dalam pikirannya. Selama ini dia belum pernah menyanyikan satu bait pun lagu dangdut. Jangankan nyanyi, mendengarkan pun hampir tidak pernah. Musik Korea adalah satu-satunya kegemarannya. Peserta yang diminta untuk mengisi hiburan sibuk dengan hafalan masing-masing. Ada yang sudah hafal, ada pula yang masih browsing-browsing di internet, mencari lagu yang pas. "Haus aku, beli minum Ki," pinta Tantri. "Duh, belum kepikiran makan dan minum deh aku, belum hafal sebait pun," jawab Riana. "Kalian berdua beli Ki, aku nitip aja." "Iya deh." Tantri dan Kiki segera keluar dari aula tempat mereka berlatih dan menuju depan kampus, membeli minuman cendol kesukaan mereka. Sementara Riana menuju toilet, sambil bergumam menghafal lirik lagu dari Androidnya. Langkah kaki Riana yang sedari tadi pelan, sampai juga di toilet. Tidak ada satu orang pun di sana.
Agak paranoid juga dia. Sebegitu banyaknya manusia, masa tidak ada satupun yang kebelet pipis atau yang serupa lah. Kalau di sekolah SMA dulu, nggak peduli jam masuk, jam istirahat, atau jam kosong, pasti yang namanya toilet bakal dipenuhi dengan siswa. Padahal aromanya hampir sama dengan aroma tempat pembuangan sampah. Tapi peta-peta aja. Tapi di sini beda, atau cuma hari ini saja yang sepi. Tapi biarlah, yang penting bisa membasuh muka dengan beberapa percik air, pikir Riana. Setelah memegang handle pintu, memutar kemudian mendorongnya, tubuh semampai gadis itu langsung masuk menuju ruang yang lumayan besar. Terdapat 10 unit kloset serta 5 buah wastafel. Sambil meneruskan gumamannya, Riana melepaskan kacamata dan menaruhnya di bibir wastafel sebelah kiri. Dinyalakan keran yang kini tepat berada di depannya. Loh, kok macet? Dia kemudian beralih ke keran selanjutnya dan berhasil. Suara air agak lumayan besar. Seketika dia mengambil air tersebut dengan kedua tangannya. Setelah puas, dia beranjak meraih kacamata yang tadi ditanggalkan. Memang jika tanpa kacamata, pandangannya agak kurang jelas, kabur dan buram. Pernah dia mencoba berjalan di ruang tamu miliknya tanpa kacamata, dan alhasil, sebuah pot buatan Jerman milik ibunya pecah berantakan. Dirabanya pinggiran wastafel, tepat dia pertama meletakkan kacamata itu. Dan, aduh, Riana kaget saat kacamata itu menyenggol jemarinya dan terjatuh. Selang beberapa detik setelah benda dari kaca dan logam itu menyentuh lantai, sebuah kaki menginjaknya persis di bagian lensanya hingga remuk. Sorry nggak lihat, kata Linda yang tidak sengaja menginjak kacamata Riana pas baru masuk di toilet. Ya gimana dong, nggak bisa lihat jelas aku, kata Riana. Linda membungkuk meraih bangkai kacamata itu. Nggak bawa cadangannya ya? Aku bener-bener nggak sengaja. Iya nggak apa-apa, salahku juga. Nih cuma bawa satu, tapi biar deh ntar sopir aku yang bawain cadangannya. Ya udah aku cuci muka dulu ya, kata Linda. Dengan memicingkan mata, Riana mencoba mengamati lensa kacamatanya yang hancur dua-duanya. Saat itu dia teringat tadi dia menemukan kacamata usang. Mungkin bisa membantunya sementara sampai sang sopir mengantarkan cadangannya. Diraihnya sebuah kacamata yang sedikit masih kotor tersebut dari saku kirinya. Lalu dikaitkan ujungnya di daun telinga. Duh, kok jadi mumet gini kepalaku ya? Kata Riana yang sudah mengenakan kacamata usang tersebut. Penglihatannya jadi berwarna abu-abu. Lantai yang tadinya hitam berubah jadi abu-abu. Digelengkannya kepala beberapa saat, berharap tidak pusing lagi, tapi sama saja, tak ada perbedaan. Linda yang melihat Riana kesulitan, mendekati dan memegangnya. Kamu kenapa? Saat Riana membuka mata dan melihat Linda yang sekarang ini di depannya, warna abu-abu yang tadi menjejali pandangannya berubah jadi seperti layar proyektor. Di sana tersuguh sebuah peristiwa seperti di dalam sinetron. Ada seorang wanita muda yang mencaci maki seorang wanita tua di dalam sebuah ruangan yang mungkin sebuah ruang tamu. Tak hanya itu, si wanita muda juga mendorong wanita tua sampai terjerembab ke lantai. Hai, ke UKS saja yuk, aku antar. Nggak usah ke UKS, anterin aja aku ke aula, di tempat teman-temanku aja, jawab Riana yang sudah melepaskan kacamata tersebut. Dan kilasan proyektor itu pun lenyap. Iya deh, tapi serius, kamu nggak perlu ke UKS. Nggak kok, santai aja, gara-gara nggak pakai kacamata mungkin. Loh, kenapa kamu? Tanya Tantri melihat Riana dipapah oleh Linda. Gak apa-apa kok, kacamata aku pecah jatuh di lantai dan mbak ini yang membantu aku. Oh iya, nama aku Linda, mahasiswa semester kedua di kampus ini, kata Linda memperkenalkan diri. Setelah mereka semua berkenalan, Linda pamitan pergi ke kantin. Sementara Riana masih sedikit bingung dengan kejadian aneh tadi. Apa mungkin dirinya berhalusinasi? Tidak pernah dia melihat hal yang serupa. Walau dulu sering menabrak barang-barang di rumahnya tanpa kacamata.
namun tidak pernah sampai seperti tadi. Takut terulang lagi, dia menelpon sang sopir dan menyuruh untuk membawakan kacamata cadangan di rumah. 30 menit kemudian, Pak Kirman, pria berperawakan kurus dengan satu gigi tanggal di bagian bawah, datang membawa kacamata. Walau sebagai sopir, Riana menganggapnya sebagai saudara sendiri. Maklumlah, tidak ada yang menemaninya selain sopir. Sedangkan pembantu sering gonta-ganti dengan berbagai alasan. Dan tahun ini Riana tidak mencari pembantu. Terakhir pembantunya kabur dengan beberapa ratus ribu uang yang dicurinya. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama Non. Oh ya, tolong bawa ini pulang deh. Tadi nemu di sawah pas ospek. Entah apa yang dipikirkan oleh Riana. Dia kembali ingin memakai kacamata usang itu lagi. Bentar Pak, penasaran dengan yang tadi soalnya. Riana mengambil kacamata usang tersebut dari genggaman Pak Kirman dan mengenakannya. Hal yang sama terulang kembali. Sensasi berputar seperti dalam mesin adukan semen mulai terasa. Kilasan seperti film layar lebar pun hadir kembali. Namun kali ini pemerannya berbeda. Sang sopirlah yang tampak dalam bayangan itu. Di sana terlihat Pak Kirman sedang membentak sang istri, menampar dan menjambaknya. Adegan yang begitu cepat dengan setting tempat yang berbeda-beda, namun dengan isi yang sama, yaitu sang sopir sedang melakukan KDRT terhadap istrinya. Non gak apa-apa? Tanya Pak Kirman saat melihat ekspresi majikannya mendadak berubah. Nggak apa-apa Pak, bawa pulang aja nih kacamata dan taruh di lemari, biasa ya. Ya sudah, saya permisi ya Non. Iya Pak. Tantri dan Kiki memperhatikan wajah Riana yang tampak bingung. Saat Riana menceritakan hal itu kepada mereka, teman-temannya juga menganggap hal itu disebabkan Riana memakai kacamata dengan lensa yang tak cocok dengan minus matanya. Beberapa jam telah berlalu. Acara puncak penutupan ospek digelar. Beratus-ratus kursi di aula dipenuhi oleh para calon mahasiswa dan dosen. Mereka semua berkumpul dengan menggunakan pakaian dan aksesoris pilihan, seolah ingin menunjukkan kemampuan finansial serta status ekonomi mereka. Seorang pria berjas hitam naik ke panggung dengan secari kertas di tangan kanannya. Sebuah arloji bermerek dan sudah tentu mahal melingkar di pergelangan tangan kirinya. Cek, kata pertamanya saat mencoba mikrofon, lalu diliriknya catatan yang digenggamnya. Belum sempat dia mengejak kata di awal catatan, tiba-tiba seseorang wanita yang sama berjas hitam menyusul pria tersebut membisikkan sesuatu ke telinganya. Entah apa yang dibisikannya sehingga membuatnya terbelalak. Setelah itu dimasukkan kembali kertas yang hendak dibacanya dan turun tanpa sepatah kata. Suasana kembali ramai, saling tengok dan berasumsi. Beberapa dosen ikut keluar mengikuti sang pria setengah botak itu menuju ke suatu ruangan. Riana dan kawan-kawan yang berada di balik panggung juga menyaksikan hal tersebut. Sama herannya dengan yang di depan panggung. Hatinya bertanya, ada apa gerangan? Sehingga membuat para dosen menghentikan sejenak acara penutupan ini. Belum lama dia menerka-nerka, ada seorang gadis yang muncul lalu memeluk salah seorang di antaranya. Suasana jadi tambah bingung. Mereka heboh dan menuntun sang gadis untuk menceritakan gerangan apa yang membuatnya menangis. Sambil terbata-bata dia mengatakan hal yang masih kurang bisa didengar dengan jelas oleh mereka. Riana juga penasaran. Sedikit mencoba mendekat dan mencuri dengar apa yang disampaikan sang gadis. Sementara itu di tempat lain, tepatnya di toilet samping aula, para mahasiswa dan beberapa dosen telah berkumpul di pintu masuk toilet. Satpam kampus berjaga di depan pintu, menghalangi semua orang untuk masuk ke toilet untuk sementara. Hanya sang rektor dan satu dosen perempuan. Astaga! Sang rektor terkejut dan memalingkan muka saat melihat apa yang terjadi di dalam. Sang dosen wanita tak kuasa menyaksikan dan langsung keluar ruangan sambil ingin muntah. Terkapar sesosok mayat gadis tersandar di tembok, sekujur tubuhnya penuh luka sayatan dan terus mengalirkan darah segar. Matanya melotot, juga mengucurkan darah dari mulutnya tersumpal pecahan kaca
yang tadinya terpasang di dinding wastafel. Beberapa pecahan tersebut terlihat mencuat menembus pipi. "Siapa saksi kejadian ini?" tanya sang rektor kepada satpam setelah keluar dari toilet. "Belum ada informasi, Pak. Korban bernama Linda, mahasiswi semester 2. Saksi mata cuma menemukan sudah dalam keadaan seperti di dalam. Sedangkan sebelum korban tewas, saya belum mencari informasi. Soalnya mengingat ada kegiatan di aula. Takutnya nanti membuat keadaan menjadi tak enak," jawab satpam. Sepertinya sudah terlambat. Anak-anak sudah pada tahu. Berita semacam ini cepat sekali menyebar. Benar kata sang rektor. Sebentar saja puluhan mahasiswa sudah menjubel hendak menyaksikan ada rame-rame apa di toilet. "Tolong mundur, nanti kalian bisa merusak barang bukti. Kasihan sahabat kalian. Biarkan polisi yang menyelidikinya dulu. Nanti kalian bisa melihat jenazahnya setelah itu," ujar sang rektor menjelaskan. Sementara itu Riana dan Tantri hanya berdiri di seberang melihat kerumunan orang yang semakin lama semakin banyak. Dia takut untuk ikut serta, walau ada sedikit rasa penasaran tentang bagaimana Linda, gadis yang ditemuinya, tewas. Bayangan wajahnya sedikit mengusik benaknya, terlebih lagi dengan bayangan aneh sesaat setelah dia melihatnya itu. Kembali diingatnya beberapa bagian adegan, yaitu saat Linda mendorong seorang wanita tua. Entah kenapa perasaannya yakin itu bukan halusinasi. 5 orang polisi datang dengan seragam lengkap dan gagah, dipersilakan memasuki TKP. 2 orang di antaranya kembali keluar dan meminta para mahasiswa untuk menyingkir dan meninggalkan TKP untuk sementara, demi kelancaran penyelidikan. Hanya dengan beberapa patah kata saja membuat TKP sepi, dan tak ada satupun manusia bergerombol di sana, seperti pawang singa menaklukkan peliharaannya. Polisi memiliki aura memaksa yang kuat rupanya. Acara pun dihentikan dan para mahasiswa dipersilahkan untuk meninggalkan kampus. Ada sedikit senang di hati Riana. Dia tidak harus tampil di hadapan umum dengan lagu dangdut perdananya. Namun sedih, kenapa harus kejadian semacam ini yang membuatnya terbebas dari hal tersebut? Ini adalah peristiwa kriminal pertama yang ia alami. Dan semoga jadi yang terakhir. Dia tersadar dari bengongnya setelah Tantri dan Kiki menggendeng tangannya dan bergegas pergi ke halaman depan kampus dan mengajaknya pulang. Dalam perjalanan tak satupun di antara mereka yang mengatakan satu patah kata pun. Otak mereka seakan kehabisan ide untuk bercakap-cakap. Bibir keluh dan otak kejang tak karuan. Berita dari yang sudah berhasil melihat jenazahnya yang menceritakan kengerian almarhumah Linda membuat mereka berimajinasi sendiri. Terlebih bagian di mana mulut Linda dimasukkan pecahan kaca dan beberapa keluar menembus pipi. Berpapasan dengan mereka seorang ibu-ibu sedikit pincang dipapa seorang wanita muda tergopoh-gopoh. Rambutnya sedikit acak-acakan, tak ada make up sama sekali yang menutupi wajahnya yang sudah menunjukkan tanda-tanda keriput. Di lehernya melingkar syal rajutan berwarna ungu. Roknya yang panjang membuat sedikit langkahnya terbebas. Saat berpapasan itu, Riana tercengang. Wanita itulah yang dilihatnya sedang didorong oleh Linda saat bayangan aneh tersebut muncul. Seketika Riana berhenti. Pandangan matanya mengikuti si ibu sampai hampir tak terlihat lagi, berbelok menuju tempat kematian Linda. "Nak, kenapa berhenti? Ayo cepat pulang, Ki." "Iya nih, aku juga sudah keringet dingin lama-lama di sini," tambah Tantri. "Iya tahu deh, tapi kayaknya ibu-ibu yang baru saja lewat itu nggak asing deh." "Masa iya sih? Kenal di mana kamu?" "Gak tahu deh, tapi kayaknya emang benar pernah lihat, tapi di mana ya?" Merasa terganggu, dihantui penasaran, Riana putar arah mengikuti si ibu itu yang sepertinya menuju tempat Linda terbunuh. Kiki beserta Tantri mau tidak mau mengikutinya dari belakang, walau dengan wajah cemberut dan sedikit sebal. "Nih bocah kenapa sih? Gak bakal dapet apa-apa juga ah. Tahu nih, gak ngerasa apa, kita udah setengah mati ketakutan."
Dari jauh sudah nampak ibu yang tadi mereka lihat dipersilahkan masuk, yang kemudian dengan keras terdengar jeritan, lalu tangisan yang membahana. Histerisnya semakin jelas saat Riana semakin mendekat. "Loh, kenapa tidak pulang? Kalian tidak boleh berada di sini," kata seorang dosen wanita mencegah mereka. "Iya ini Bu, si Riana tahu-tahu balik ke sini." "Maaf Bu, cuma mau tanya saja, si ibu tadi siapa ya?" "Itu ibunya Linda, sudah sana pulang." "Bisa saya bicara sebentar dengan ibunya Linda?" "Buat apa? Nggak mungkin mengganggu beliau dalam kondisi semacam ini. Hanya polisi yang mungkin bisa memberikan pertanyaan untuk sementara," jawab bu dosen itu sedikit kesal. Benar juga kata sang dosen, sepertinya Riana harus menahan rasa ingin tahunya sementara. Paling tidak sampai besok, mungkin juga lusa jika ada kesempatan bertemu kembali. Sesaat kemudian, Pak Kirman, sang sopir, sudah menunggu di depan. Kiki dan Tantri juga ikut semobil dengan Riana. Jarak tempat tinggal yang tidak berapa jauh membuat ketiga darah tersebut selalu pulang dan berangkat bersama-sama sejak SMA. Di dalam mobil, topik yang mereka bahas masih seputar kejadian tragis di dalam toilet itu. Tantri sepertinya yang paling terbayang-bayang, walaupun tidak melihat kondisi terakhir Linda secara langsung. Maklum, dia yang paling tinggi imajinasinya. Jadi hanya membayangkan dari cerita teman-teman lain berhasil membuat bergidik semua bulu romanya. Hari-hari berikutnya bisa jadi toilet yang tadinya bersih dan nyaman, di kemudian menjadi tempat yang menakutkan, layaknya kuburan. Entah masih ada apa tidak yang berniat memasuki ruangan tersebut. Yang jadi tanda tanya besar adalah siapa dan apa motif dari pembunuhan keji itu. Dan kenapa si pelaku berani mengeksekusi korban di toilet samping aula yang sebenarnya amatlah beresiko ketahuan. Namun sepertinya tidak. Desas-desus mengatakan hampir tidak ada saksi mata yang tahu awal mula kejadian itu berlangsung. Sebagian besar kepala menghadiri acara puncak pada malam itu. Semua kursi hampir penuh. Mungkin sedikit aneh bahwa hanya Linda yang berkeliaran di toilet tanpa rekan seorang pun. Walau segudang misteri masih menggelayut pikiran tiga gadis itu, namun rumah Tantri sudah kelihatan. Tanpa dikomando, dia turun setelah berpelukan dengan kedua rekan karibnya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Pak Kirman, dia pun turun lalu bergegas lari menuju rumah. 10 menit kemudian Kiki juga melakukan hal yang sama. Dalam menit-menit terakhir sebelum pulang, Riana teringat tadi dia juga melihat kilasan bayangan yang mana Pak Kirman sebagai pemerannya yang sedang memukul dan memaki sang istri. Sedikit basa-basi dan berkata, Pak Kirman, gimana istrinya? Sehat?" Tampak raut muka Pak Kirman sedikit berubah. "Baik Non, memangnya kenapa? Tumben Non menanyakan istri Bapak." "Gak apa-apa Pak, hanya gak tahu kenapa pengen tahu saja. Sudah lama gak ketemu. Terakhir ketemu pas Pak Kirman kecelakaan 5 bulan yang lalu ya kan?" "Iya Non, maklum dia orangnya jarang mau keluar rumah kalau benar-benar tidak ada keperluan." Masih agak gugup, sang sopir melirik majikannya lewat spion di atasnya. Perbincangan singkat itu mengakhiri obrolan dan sampailah mereka di rumah. Tepat pukul 8 malam, Riana masuk kamar. Diletakkannya tas di atas kasur. Direbahkan sebentar tubuh semampainya, lalu memejamkan mata beberapa detik. Lalu bangkit lagi menuju rak tempat dia meletakkan barang-barang koleksinya. Riana tertarik dengan kacamata yang dia temukan tadi. Walau masih kebingungan apakah kacamata usang ini yang membuatnya berhalusinasi atau tidak. Sekali lagi ia terusik dengan berbagai tanda tanya. Dia kemudian mengambil benda 2 lensa itu dan secara gemetar dia mengenakannya kembali setelah melepas kacamata yang tadi selalu dikenakan. Masih dengan menutup mata, ia belum berani membuka mata. Apa kira-kira halusinasi atau gambaran apa yang dia akan lihat setelah ini? Tidak ada apa-apa. Aneh, kenapa kali ini tidak terjadi apa-apa? Berbeda dengan yang tadi, diamati sekeliling kamarnya, namun sama saja tidak berubah.
Hanya lemari, meja rias, dan setumpuk boneka berjajar rapi yang terlihat. Itu sudah biasa. Mungkin cuma efek tertekan saja, ujar Riana dan meletakkan kembali benda itu berdampingan dengan koleksi tutup botolnya. Baju tidur yang tergantung di hanger belakang pintu digenggamnya bebarengan dengan sehelai handuk. Ia menuju ke kamar mandi. Tak lupa dinyalakan musik dari smartphone dan diletakkan di kasur dengan volume maksimal agar terdengar dari kamar mandi. Air dingin dan segar mengucur segar dari shower, mulai membasahi bagian demi bagian tubuh Riana. Sebentar dia lupa mengenai tragedi mengenaskan di kampus tempat dia besok menimba ilmu. Alunan musik Korea yang jadi kegemarannya juga menyambung energi positif. Hanya saja tak berapa lama kemudian lampu kamar mandi mati. Shower pun juga ikut mati. Riana yang masih belum puas bermain air tak seketika itu keluar. Ditunggunya barang beberapa menit, mungkin akan normal kembali. HP yang tadi diletakkan di atas tempat tidur juga tidak terdengar memainkan musik. Jangan-jangan ada yang masuk kamarku. Desis Riana mulai khawatir. Diambilnya pakaian, dirabanya kacamata, yang untungnya tidak jauh seperti tadi di kampus. Pelan-pelan dia keluar kamar mandi sambil memperhatikan sekitar. Tak terlihat apa-apa kecuali warna hitam, warna gelap tanpa satu titik cahaya pun. Jantungnya mulai berdebar kencang, digenggamnya jemari supaya menyingkirkan sesuatu rasa gugup yang sudah merangkak, sudah di ujung tengkorak. HP-nya tiba-tiba berbunyi. Sial, jantung Riana mungkin hampir copot. Kamar yang tadinya gelap sekarang mendapat sedikit penerangan dari layar HP. Buruknya, sesosok tinggi besar dan berbulu lebat kini menjulang di samping HP tersebut. Matanya merah dan ada sedikit benda aneh yang keluar dari mulutnya. Itu mungkin sebuah ranting. Tangannya begitu besar, seperti pohon kelapa. Seketika gadis itu berteriak sejadi-jadinya. HP yang terus-terusan berbunyi makin membuat sosok seram itu terus kelihatan. Walau tak bergerak sama sekali dari tempat dia berdiri. Namun ketakutan terlanjur merenggut akal sehat Riana yang masih sedikit basah itu. Dia mundur sambil terus berteriak-teriak. Ia kembali menuju kamar mandi. Naas. Lantai yang masih licin membuat dia kehilangan keseimbangan, lalu terpleset dan tak tahu apa yang terjadi setelah itu. Keesokan paginya kepala gadis itu sedikit pening. Riana berusaha bangkit, tangannya meraba-raba dinding. 5 menit sudah cukup membuatnya berdiri tegak. Untunglah kacamatanya tidak pecah, sehingga tidak repot untuk melihat seluruh bagian ruangan. Lampu sudah menyala juga. Ternyata hari sudah pagi. Shower juga terus-terusan mengucurkan air, belum dimatikan sejak mati lampu kemarin. Dilihatnya sekeliling. Terakhir ada sosok mengerikan yang berada di samping tempat tidurnya. Apakah masih ada di sana? Melihat semua sudut kosong dan tidak ada apapun yang mengerikan kemarin, Riana buru-buru lari mencari Pak Kirman, sang sopir yang kamarnya berada di lantai bawah di dekat dapur. Belum juga rasa tegang hilang dari gadis yang hari ini masuk kuliah pertama kali. Dia kembali dikejutkan oleh Pak Kirman di depan pintu bersimbah darah. Terduduk dengan luka sayatan di mana-mana, serta rahang yang patah. Matanya melotot, tubuhnya kaku, dan sudah pasti tak bernyawa. Pak Kirman! Teriak Riana membahana. Kedua tangannya menutupi samping kepala. Selang 2 detik, air matanya mengucur deras. Serak suaranya yang sedikit terputus-putus memanggil nama orang yang puluhan tahun bekerja untuk keluarganya itu. Dengan suara bergema, menarik perhatian tetangga. Mereka berkumpul di depan pagar yang masih dikunci dari dalam. Beberapa orang melongokkan kepala ke kiri dan ke kanan, mencari tahu ada apa gerangan. Seorang ibu-ibu juga memanggil-manggil nama Riana, berharap keluar dan berkata tidak ada apa-apa. Namun semakin diamati, terdengar Riana semakin menangis tak karuan.
Terpaksa beberapa pemuda nekat memanjat tembok dan berlari menuju pintu depan. Tapi sial, masih dikunci juga. Digedor-gedor dan diputar-putar ke knob pintu. Lalu sedikit didorong, hasilnya tetap sama. Pintu itu kokoh, membuat penghalang antara pemuda dan Riana. Sementara di dalam, Riana yang berbalut kesedihan serta terkejut yang luar biasa. Sambil memalingkan muka dari jasad Pak Kirman, merangkak menuju pintu. Tubuhnya seolah bertambah berat. Dalam keadaan biasa, mungkin dibutuhkan sekitar 1 menit untuk mencapai pintu. Namun saat itu, entah berapa lama sampai dia berhasil membuka pintu. Orang-orang silih berganti berdatangan. Wajah mereka harap-harap cemas dan menerka-nerka apa gerangan yang sedang terjadi di dalam rumah yang cukup besar itu. Beragam ekspresi dan reaksi seketika muncul. Ada yang mual, ada yang komat kamit, entah membaca doa atau apa. Ada juga yang melotot, memperhatikan bagian demi bagian, seperti seorang detektif. Salah seorang warga lalu meminta untuk mundur dan menjauh supaya tidak merusak atau menghilangkan barang bukti. Setidaknya menunggu sampai polisi datang. Suasana pagi itu menjadi seperti pekan raya. Berbondong-bondong orang lupa tugas dan kegiatannya hanya untuk menyaksikan kejahatan yang tidak pernah terjadi sesadis ini di pemukiman mereka. Sang gadis naas masih terlihat lemas dipeluk oleh ibu-ibu sekitar yang merasa iba. Sesekali dia terbatuk, kemudian menangis lalu pingsan. Beberapa jam kemudian baru Riana terbangun. Kali ini bukan di kamarnya, tapi di suatu kamar asing yang belum pernah dia datangi. Di sampingnya duduk ibu muda yang ternyata ibu Kalia, tetangga kanan rumah yang tadi memeluk dan memberikannya minum. Sebenarnya ada apa yang terjadi? Entahlah Bu, saya sendiri tidak mengetahui secara pasti. Saya semalam pingsan pas mati lampu, terus paginya saat saya mencari Pak Kirman, dia sudah seperti itu. Jawab Riana sambil kembali menangis. Mati lampu? Sepertinya tidak. Ibu semalam begadang membuat kue pesanan dan baik-baik saja kok. Tidak ada masalah dengan listrik. Mungkin cuma di rumah saya saja, tapi pas mati lampu, saya melihat sosok aneh, Bu. Sosok aneh? Iya, seperti makhluk besar menyeramkan di samping tempat tidur saya, Bu. Saking takutnya, saya terpleset dan pingsan. Kemudian masuk seorang polwan yang menghampiri Riana sambil membawa buku catatan kecil, meminta kronologi kejadian. Mengingat Riana satu-satunya orang yang berada di dalam rumah yang menjadi lokasi peristiwa tersebut. Hanya saja dia juga mengatakan hal yang sama seperti yang diceritakan kepada Bu Kalia. Hanya itu, Bu, hanya itu yang saya ketahui, tidak ada yang lain. Nanti kami akan memeriksa setiap sudut rumah Anda. Siapa tahu ada pencuri atau perampok yang memasuki rumah Anda tanpa Anda ketahui. Istirahat saja dulu. Jika ada yang ingin Anda sampaikan, silahkan hubungi kami. Tegas polwan itu. Permisi, permisi. Tantri tiba-tiba muncul lalu berjalan di antara Ibu Kalia dan polwan, lalu menghampiri dan memeluk Riana. Aku dari tadi nungguin kamu sadar. Sumpah, khawatir banget waktu ada rame-rame dan bilang ada pembunuhan di rumah kamu. Tapi kamu gak apa-apa kan? Riana hanya menggelengkan kepala. Gak tahu apa yang terjadi. Aku merasa ini seperti mimpi. Ucap Riana lesu. Sudah, jangan diingat-ingat lagi. Nanti bikin makin stres. Mending kamu ikut aku ke rumah. Sementara kamu tinggal aja di rumah aku. Gak mungkin kan balik ke rumah dalam kondisi seperti ini. Sejak saat itu suasana berubah. Masa-masa kuliah yang harusnya indah sekarang tidak sesuai dengan bayangan dan rencana. Bagaimana tidak? 2 pembunuhan telah menjadi pembuka bak ucapan selamat datang. Untuk beberapa hari Riana menginap di rumah Tantri. Ibu yang baik sepertinya bakal membuatnya betah. Rumah Tantri sederhana, minimalis, hanya terdiri dari ruangan tamu sekaligus ruang keluarga. Tapi Riana tidak mau merepotkan keluarga Tantri. Dalam perjalanan ke kampus, Riana mengutarakan niatnya untuk mencari tempat kos terdekat
yang bisa menampungnya sampai orang tuanya kembali. Sesampainya di kampus, sesaat setelah memarkirkan mobil yang kini dikemudikan sendiri, Riana melihat ibunya Linda berjalan sendiri menuju pintu keluar. Karena masih penasaran dengan sosok ibu itu, Riana pun mengejarnya, memperkenalkan diri dan mencoba menanyakan sesuatu. Si ibu masih dalam keadaan yang kalut dan berkaca-kaca, menahan tangis, lalu duduk di bangku di bawah pohon, kira-kira 100 meter dari pintu keluar. Sebenarnya dia anak yang baik, itu kesalahan ibu, Nak. Sekarang air matanya jatuh mengucur deras di kedua pipinya. Setelah mengusap air matanya, dilanjutkan cerita yang sempat terjeda tadi. Dulu kami hidup sejahtera, suami ibu seorang pengusaha. Ekonomi kami terjamin, amat sejahtera. Walau ibu dan suami ibu dijodohkan, tapi kami bahagia. Linda pun demikian, sampai akhirnya ibu tergoda dengan mantan pacar ibu yang secara tidak sengaja bertemu di pusat perbelanjaan. Entah apa yang ibu pikirkan saat itu. Kami diam-diam menjalin cinta, dan naas kami ketahuan. Suami ibu tak terima dan menceraikan ibu tanpa harta gono gini dan menolak menafkahi kami. Sejak saat itu hidup kami berubah. Susah dalam segi ekonomi. Linda yang merasa jadi korban berubah jadi temperamen dan kasar. Dia menyalahkan ibu atas hidup susahnya. Saat ini dia juga jadi kasar, baik dalam kata-kata dan tindakan. Jelasnya panjang lebar. Maaf memotong, Bu. Apakah ibu pernah dikasari sama almarhumah? Didorong dan dipukul? Iya, hampir setiap hari dia melampiaskan kekesalan pada ibu. Ibu terima karena semuanya ibu yang menyebabkannya. Mantan pacar ibu juga sudah kembali ke Eropa dengan sang istri dan lepas tangan dari masalah yang kini aku alami. Riana tiba-tiba teringat tentang bayangan itu lagi. Bayangan sebelum Linda tewas. Ternyata itu bukan halusinasi, itu fakta. Linda sedang mendorong sang ibu. Hal itu diperkuat tentang pengakuan si ibu, menjelaskan semua peristiwa sebelum Linda tewas. Sama persis dengan yang dilihatnya beberapa hari yang lalu. Jangan-jangan kacamata itu memang unik. Desisnya perlahan, takut didengar orang lain. Jika seandainya memang itu benar, kacamata mampu melihat masa lalu seseorang. Lalu kenapa mereka yang dilihat dengan kacamata itu tewas secara misterius? Linda dan Pak Kirman juga pernah dilihatnya dengan kacamata itu. Apakah itu saling berkaitan? Iya, emang benar, Non. Suami saya sering melakukan kekerasan, dan itu hampir setiap hari. Persis seperti apa yang Non tanyakan. Sifatnya berubah setelah dia terpikat dengan seorang janda baru desa sebelah. Dia berniat ingin menikahinya, tapi saya tidak setuju, dan inilah akibatnya. Saya tidak tahu Pak Kirman yang dulu baik bisa sekasar itu sama ibu. Mungkin itu akibat hubungannya dengan sang janda tidak saya restui, Non. Wanita mana yang benar-benar rela dimadu? Sakit hati saya, Non. 1 jam perbincangan sudah cukup bagi Riana. Hatinya semakin yakin dengan kesimpulan awalnya, yaitu kacamata itu mampu memberikan gambaran masa lalu dari orang yang dilihatnya. Tapi kenapa yang dilihatnya itu sebatas tindak kejahatan yang dilakukan orang, bukan kebaikan atau yang lainnya? Dan apakah benar kematian mereka berdua ada hubungannya dengan kacamata itu? Atau hanya kebetulan belaka? 3 jam lamanya dia mencari kos yang sesuai dengan apa yang dia harapkan. Namun tak ditemukan. Banyak pertimbangan yang dipikirkan gadis yang tidak pernah kos itu. Tibalah mereka berhenti di sebuah bangunan bercat biru, namun sudah kusam. Di pagarnya ditulis menerima kos putri. Mereka bertiga turun dari mobil dan mencoba masuk ke dalam menemui pemilik kos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab seorang wanita dari dalam. Tak lama kemudian wanita kurus tinggi dengan rambut disanggul modern cepat-cepat membuka pintu rumah, melongok sebentar lalu menuju pagar. Permisi Bu, apakah masih ada kamar untuk disewakan? Oh masih Dek, tapi hanya tinggal 1, gimana?
Nggak apa-apa Bu, cuma saya saja yang kos kok. Oh gitu, silakan masuk Dek. Dengan ramah serta senyum yang sesekali mengembang, wanita itu mempersilahkan 3 sekawan masuk menuju ruang tamu. Mereka kemudian berbincang-bincang setelah memperkenalkan diri masing-masing. Nah, kamar kami jumlahnya ada 10. Fasilitas yang disediakan sama pada umumnya. Kamar mandi 5 buah, dapurnya cuma 1 untuk para anak kos. Di dalam kamar sudah kami sediakan kipas angin, 1 tempat tidur, lemari, dan 1 meja khusus untuk belajar. Setelah melihat kamar kosong yang ingin ditempati, Riana langsung bilang setuju untuk menyewanya. Lalu memberikan uang sewa untuk 1 bulan. Nanti malam saya akan tempati Bu, setelah berkemas-kemas. Iya Dek, semoga kerasan ya. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara pertengkaran dari 2 penghuni kamar kos yang bersebelahan. Mereka saling berteriak di kamar masing-masing, tanpa bertatap muka, saling melontarkan makian. Maaf ya adik-adik, maklum namanya juga anak kos, pasti ada sedikit konflik, tapi bukan hal yang serius kok. Iya Bu, nggak apa-apa, saya maklum kok. Saud Riana sambil melirik kedua sahabatnya yang mengernyitkan dahi. Suasana sepi di jam 8 malam. Hanya ada suara-suara berisik dari masing-masing kamar, mungkin suara televisi atau radio. Di ruang tamu, jantung Riana bukannya tenang saat melihat ikan koi, tapi malah terpacu. Dipegangnya dada, lalu duduk di salah satu kursi. Pandangannya tersita oleh sebuah lukisan. Sebenarnya lukisan itu biasa. Hanya seorang wanita duduk di kursi goyang yang berpakaian kebaya putih dengan sanggul tradisional. Entah ada sesuatu yang merasa bahwa wanita itu istimewa. Siapa dia? Apakah salah satu dari anggota keluarga Ibu Farida? Belum tidur Dek. Farida masuk ke ruang tamu sambil membawa makanan untuk ikan koi kesayangannya. Belum Bu, masih belum tidur. Tidak ada yang saya kerjakan di kamar, jadi saya kesini melihat ikan koi. Selain saya, ibu saya juga sangat menyukai ikan koi. Kalau sedang ingin, bisa berjam-jam lamanya memandangi akuarium ini. Wanita yang ada di lukisan itu kah ibunya? Iya benar, itu ibu saya. Tiap hari ulang tahunnya dan setiap kali ulang tahun, beliau selalu ingin dirayakan di tempat ini dan duduk di situ sambil memandang ikan koi ini. Lalu ayah ibu sudah lama meninggal. Entah bagaimana wafatnya, belum pernah sekalipun ibu saya mau menceritakan. Oh, maaf. Bukan apa-apa, silakan dilanjut. Saya mau membereskan ruang makan. Maklum, suami dan anak-anak hobi memberantakan meja saat makan. Kalau jam segini memang sepi, soalnya kebanyakan mengambil kuliah malam. Yang tersisa hanya beberapa orang saja. Iya, Bu. Beberapa jam kemudian setelah bosan dan mengantuk, Riana kembali menuju kamar. Loh, dia terkejut saat tiba-tiba pintu kamarnya tak bisa dibuka. Diputarnya handle pintu, tapi tetap tidak bisa terbuka. Seperti terkunci, tapi tidak. Ini tidak terkunci. Pintunya masih bisa didorong sedikit, tapi seperti ada yang menahan dari dalam. Dikeluarkan tenaga lebih dari sebelumnya. Didorong kembali lebih kuat. Setelah cukup lebar, dia mencoba melihat benda kokoh yang menghalangi pintu itu. Betapa terkejutnya, apa yang dia lihat bukanlah sesuatu yang wajar. Sangat jelas, sepasang bola mata hitam besar memandang juga ke arahnya. Seperti saling dorong pintu, tangan makhluk itu berbulu lebat dan juga besar. 2-3 kali lipat besarnya dari jemari Riana. Sosok itu seperti yang dilihatnya di dalam rumah tempo hari, di mana Pak Kirman ditemukan tewas keesokan harinya. Teriakan itu membuat Mita, penghuni yang bersebelahan dengan kamar Riana, membuka pintu. Kenapa? Itu. Jawab Riana gugup sambil menunjuk kamar dengan muka berpaling. Mita mengamati baik di luar maupun ke dalam kamar Riana. Kamu lagi bikin ulah? Teriak Mita memaki. Dari kamar Riana keluar Ramona, gadis seksi dengan rambut keriting, berkulit putih serta pipi agak tembem. Ye, kenapa?
Aku cuma pengen kenalan dengan penghuni baru kok. Yakin mau kenalan? Bukannya mau maling? Ejek Mita yang sudah sangat paham dengan sifat gadis ini. Kamu jadi orang yang positif thinking kenapa sih? Riana jadi semakin kaget. Dalam pikirannya bukan gadis itu yang tadi dilihatnya, tapi sosok seram berbulu yang juga sempat memandangnya dengan mata besar dan merah. Hati-hati, dia suka nyolong. Lebih baik kamu periksa barang-barang. Dan jika mau keluar kamar, lebih baik kamu kunci, meskipun ke kamar mandi. Oh iya, namaku Mita, ujar Mita sambil memperkenalkan diri. Iya, Riana, namaku Riana. Sumpah kaget banget tadi. Keterlaluan, sering banget anak-anak kehilangan barang-barang. Tapi ibu kos belum juga ngusir dia. Omel Mita kesal. Malam pertama jadi anak kos lancar. Riana tidur dengan nyenyak seperti di rumahnya sendiri. Mungkin tidak seburuk yang diperkirakan dua sahabatnya kemarin. Dia menikmati dan tanpa perlu beradaptasi. Ya walaupun belum semua penghuni kos dikenalnya. Paling tidak ada 1 atau 2 orang yang bisa dijadikan teman ngobrol yang asik. Di kampus selesai pelajaran, hal yang dilakukan pertama kali oleh Riana adalah mencari orang yang benar-benar tahu tentang sejarah kampus. Karena dia ingin mencari asal-usul kacamata tersebut. Bisa jadi kacamata itu sudah berusia lebih tua dari bangunan yang sekarang jadi tempatnya menimba ilmu. Tapi siapa ya? Bergegas ia menghampiri Pak Yusman, memperkenalkan diri lalu sedikit mulai berbincang-bincang pada topik utama. Setahu Bapak ya Non, dulu sebelum jadi kampus, area ini dulunya banyak pohon-pohon seperti hutan belantara gitu. Dan area persawahan yang Non maksud juga sama, bisa dikatakan hutan juga. Dulu simpang siur diceritakan tanah ini juga dikutuk oleh seorang wanita. Wanita Pak? Iya benar Non. Dulu di depan sana sebelum dibangun ruko dan bengkel, tempat itu merupakan pemukiman penduduk. Saya masih tinggal di ujung sana, sekitar 10 km. Menurut cerita orang-orang, dulu dipimpin oleh kepala desa yang arif bijaksana. Tapi entah apa yang dilakukannya, sehingga membuat warganya marah dan menyeret serta menghakimi sang kades hingga tewas. Istrinya yang tidak terima lalu mengutuk semua penduduk hingga akhirnya semua tewas tanpa sisa. Si bapak melanjutkan ceritanya. Serem juga ya Pak. Antara percaya dan tidak ia mendengar kisah itu. Tapi bapak sendiri tidak tahu Non, soalnya tidak melihat secara langsung. Tapi yang jelas semua penduduk tewas dengan mengerikan seperti dicapik-capik binatang buas. Sedang kepala desa ditemukan tewas di tempat terpisah, yang sekarang menjadi lahan kosong yang Non tanyakan tadi. Tewas dihakimi warga ya Pak? Iya benar Non, tewas dengan luka pukulan yang membabi buta. Namun dikelilingnya, para warga yang menghajarnya rame-rame juga tewas dengan luka yang sangat mengerikan. Dicapik-capik juga? Iya, sejak saat itu berbagai macam pendapat muncul dari peristiwa itu. Misalnya Pak, ya namanya juga masyarakat tradisional. Salah satu opini yang sampai sekarang jadi keyakinan adalah mereka dihabisi oleh genderuwo. Pernyataan si bapak kali ini agak mengejutkan. Genderuwo? Ada yang bilang sang kades memelihara genderuwo. Mungkin itu yang membuat dia dibenci warga. Apa iya Pak? Apakah sang kades memakai kacamata? Wah, kurang tahu ya Non, soalnya barang sedetail itu tak pernah jadi perhatian masyarakat. Mereka hanya tertarik dengan hal yang penting-penting saja. Iya sudah Pak, makasih sudah menemani saya ngobrol. Sama-sama Non. Ada satu garis lurus yang mulai dimengerti Riana. Area itu, tempat ditemukannya kacamata, adalah area di mana sang kades disiksa dan dihakimi sampai tewas. Bisa jadi dia memakai kacamata dan tertinggal di sini. Tapi apa yang menyebabkan orang-orang desa itu dan yang menghakimi sang kades juga tewas? Apakah benar sang istri yang memberikan kutukan mengingat hanya dia yang tidak ditemukan sampai sekarang? Entah sudah ikut binasa atau masih hidup. Tapi itu benar atau tidak, belum bisa dipastikan. Hanya kesimpulan berdasarkan kata hati saja.
Anehnya jika kacamata yang ditemukan Riana benar kacamata sang kades, sejak kapan dimiliki kemampuan mistis itu? Apakah sebelum-sebelumnya sudah menyimpan kekuatan atau baru-baru ini saja? Semenjak hari itu, gadis berkacamata tersebut gencar mencari informasi yang terkait dengan kejadian masa silam. Sesampainya di kos, dengan rasa capek yang 2 kali lipat, dia membuka pintu, merebahkan badan sebentar, lalu beranjak ke kamar mandi, sambil membawa ponsel yang diputar lagu Korea. Aduh, lupa nggak dikunci kamar kos. Kata Mita harus waspada jika kemana-mana. Semoga tidak terjadi apa-apa deh, kata Riana di dalam hati. Dia mempercepat mandinya, mengeringkan badan lalu bergegas menuju kamar. Dilihatnya isi kamar tidak ada yang berubah. Namun tak cukup puas dengan hal itu, diperiksa kembali satu demi satu. Tuh kan, dompet aku hilang. Benar kata Mita, tetangga kos. Seharusnya dia mengunci pintu. Ini pasti Ramona si maling itu. Namun tidak ada bukti, bisa-bisa hanya terjadi adu mulut. Mengingat Riana bukan tipe yang suka berdebat. Kacamata itu. Entah kenapa dia bisa memikirkan hal ini. Menggunakan kacamata untuk mengetahui apakah Ramona mencuri atau tidak. Lalu bagaimana jika dia akan tewas, menyusul kedua orang yang juga dilihat dengan kacamata itu? Uangku, ATM-ku, kartu kredit semua ada di dompet, gumamnya. Sebuah pergulatan sengit dalam hati, dipertimbangkan matang-matang tentang apa yang akan dia lakukan itu nantinya. Bisa jadi semua yang dilihat dengan kacamata itu akan mati. Apakah dia siap jadi pembunuh? Dan jika saja Ramona bukanlah orang yang mencurinya dan sudah terlanjur tewas, bagaimana? Bukankah dia juga bisa dikatakan sebagai pelaku kejahatan juga? Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Setelah mantap, dia menggantikan alat bantu penglihatan yang dipakainya setiap hari dengan yang berbau gaib itu, melangkah keluar dan menuju kamar Ramona. Cukup lama juga dia berdiri di depan pintu. Bak patung tanah liat, tak bergerak sama sekali. Bergetar seluruh tubuhnya. Ketegangan yang sangat dahsyat luar biasa. Belum terkumpul 100% niat untuk mengetuk pintu. Tiba-tiba Ramona membuka pintu. Ekspresi wajahnya terkejut seolah berkata, "Mati gue ketahuan." Namun dengan sempurna berhasil diubah menjadi senyum ramah dan bersahabat. "Iya, ada yang bisa dibantu?" Benar, seperti yang sudah-sudah. Proyeksi mental yang tadinya dikira halusinasi muncul kembali. Tergambar peristiwa demi peristiwa, Ramona sedang mengambil barang orang lain dalam kilas cepat dengan berbagai lokasi dan bermacam barang. Riana diperlihatkan kejahatan pencurian tersebut dan terakhir lokasinya adalah kamar kos Riana. Sekali lagi benar dugaannya, dompet itu telah diambil oleh Mona. "Kembalikan dompetku." "Dompet?" "Iya, aku nggak mau terjadi masalah. Semua uang dan kartu ATM-ku ada di sana. Aku akan bersikap baik, tidak melaporkan kamu ke polisi, asal kembalikan dompet itu." Tapi Ramona mengelak. Lama perdebatan itu terjadi, tetap saja Ramona tidak mengaku. Masih dengan amarah yang meletup, Riana mengumpat, "Lihat saja, malam ini akan menjadi malam terakhir yang bisa kamu rasakan. Dasar maling keparat." Itu bukan dia yang biasanya. Ada rasa aneh yang merasuki hatinya. Emosi yang tidak layak untuk dikeluarkan melalui kata-kata. Dia sadar dengan sikapnya, namun tak bisa dikendalikan. Rasa kehilangan membuat Riana gelap mata dan tak kuasa mengontrol kata-katanya. Beberapa jam kemudian tidak ada hal apapun yang terjadi. Riana sudah masuk kamar. Entah apa yang dia lakukan. Sedangkan Ramona dengan santainya keluar kamar dan menuju kamar mandi. Awalnya semua berjalan seperti hari-hari kemarin. Tanpa rasa aneh, Ramona melepas pakaian dan membasuhkan sabun muka di wajahnya yang putih. Lama-lama ada sedikit rasa perih, namun tak dihiraukannya. Akan tetapi sudah bukan perih yang biasa. Rasa panas juga ikut-ikutan membuat wajahnya tidak nyaman.
Perih dan panas agak sedikit berkurang. Namun saat dia mencoba membuka mata, di dalam air ada wajah besar berbulu mengerikan di sana. Sontak dia berjingkat mengeluarkan kepalanya dari bak air. Sial, tangan besar mencengkram wajahnya dengan kuat dan lebih kuat lagi saat dia meronta-ronta. Tubuhnya yang tinggi membuat gadis malang itu ikut terangkat bersama salah satu lengan yang besarnya luar biasa. Tak terdengar suara apapun dari mulutnya, seolah teriakannya hanya mampu diperlihatkan dari mata sayunya yang semakin lama semakin terpejam. Dia sekarat, tinggal beberapa detik menemui ajal. Mengetahui mangsanya di ambang kematian, makhluk yang belum tahu dari mana asalnya itu membanting tubuh Ramona ke lantai, lalu mencabiknya berulang-ulang. Di kedua lengannya, dagingnya keluar perantakan. Tulangnya terlihat seperti habis dikuliti dengan senjata paling tajam. Keesokan harinya salah seorang penghuni kos yang menemukan pertama kali jasad Ramona berteriak histeris. Ia berlari ke ruang tamu sambil tetap berteriak-teriak. Seketika mengundang semuanya keluar dan berebut menanyakan hal yang sama. Beberapa jam kemudian polisi datang dan memasang garis polisi, menanyakan satu persatu saksi yang mengetahui peristiwa itu. Tidak ada satupun keterangan yang sepertinya meringankan polisi untuk melakukan penyelidikan. Setelah kejadian amat mengerikan itu, semua penghuni kos memilih keluar dan mencari hunian baru. Kecuali Riana, dia merasa menyesal dengan apa yang dilakukannya. Waktunya dihabiskan menangis di depan akuarium ikan koi, berharap menghilangkan sedikit saja rasa tidak enak dalam hati. "Ibu," Farida yang bergegas keluar menyambut kedatangan seseorang. Turun seorang wanita tua dari taksi, berpakaian persis seperti di lukisan. Hanya warna kebayanya yang berbeda. Dari dalam Riana memandangi wanita itu. Rambutnya disanggul juga, alat tradisional. Mengenakan kacamata berbingkai emas yang di setiap pengaitnya terurai rantai kecil. Tangan kanan memegang kipas, sedang di lengan kirinya menggantung tas kulit yang berwarna gelap juga. Dari luar dia mendengar suara perbincangan samar-samar. Merasa tidak tertarik dengan isi perbincangan yang entah apa itu, dia kemudian kembali ke kamar, yang tentunya melewati kamar mendiang Ramona. Saat di dalam kamar dia hanya merenung. Ponselnya dari tadi sengaja dimatikan supaya tidak ada gangguan di hari ini. Di ruangan lain, di kamar ibu dari Faridah. "Memangnya kenapa, Bu?" "Ada yang akan terjadi hari ini dan ibu merasa inilah jalan terbaik. Kalian harus pergi secepatnya dan jangan pernah kembali apapun yang terjadi padaku." "Apa sih sebenarnya yang ibu maksud? Kenapa dari dulu selalu saja ada rahasia?" tanya Farida geram. "Ada yang tidak kau mengerti, anakku. Bahkan tidak akan bisa kamu mengerti." "Apa itu, Bu? Saya sudah berkeluarga. Hal semacam apa yang tidak mampu saya mengerti?" "Masalah kamu sudah berkeluarga atau sudah memiliki anak. Hanya saja..." Ibunya menggantung pembicaraan. Setelah menghela nafas panjang dan membuka kipas, ibunya berkata, "Yang perlu kamu ketahui saat ini adalah ibu sangat mencintaimu dan juga suami beserta anak-anakmu." "Itu saja, hanya itu. Apakah alasan itu cukup kuat untuk mengatakan bahwa saya harus meninggalkan ibu seorang diri di sini dan tidak boleh kembali lagi?" "Kamu itu tetap seperti dulu. Bukankah kita sama-sama seperti dulu? Ibu masih dengan berbagai misteri yang bahkan saya sendiri hampir tak mengenali ibu dan ayah. Kenapa saya tidak pernah bertemu ayah sejak saya dirawat di rumah sakit dulu? Kenapa sampai sekarang ibu tidak pernah mengatakan tentang ayah? Ayahmu sudah meninggal." "Bagaimana ayah meninggal?" "Kecelakaan." "Di mana? Lalu dikubur di mana, Bu?" Pukul 9 malam Riana terkejut bisa tidur selama ini. Padahal hatinya dalam suasana kacau balau. Semestinya dia akan sulit tidur, namun kali ini berbeda. Bergegas ia keluar kamar, namun ruangan gelap. Tak ada satupun cahaya yang terlihat. Dalam langkahnya yang sudah mencapai 10 langkah, setitik cahaya mata terlihat.
Cahaya seperti dari arah lilin, walau sayup namun benar, sedikit membantu penerangan. Cahaya itu berasal dari ruang tamu. Tidak ada cahaya lain kecuali dari lilin tersebut. "Duduklah, Nak," kata wanita tua, ibunya Faridah, yang sudah lebih dulu duduk di kursi rotan. Mati lampu ya, Bu?" tanya Riana. "Iya, Nak, mati lampu dari tadi. Duduklah." Tanpa ragu Riana duduk di depan tepat wanita tua itu duduk. "Apa yang istimewa di hari-harimu akhir-akhir ini?" Maksud Ibu, hal yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya." "Apa ya? Hanya perbedaan status dari siswa menjadi mahasiswa, itu saja. Namun itu juga masih beberapa hari. Yang lain, hanya lanjutkan." "Entahlah, Bu, agak lumayan bingung, tapi yang bisa dibilang sedikit berbau mistis." "Kacamata itu di mana?" Dek, Riana terkejut. Bagaimana ibu itu tahu tentang kacamata yang aneh itu? Jangan-jangan... "Hah? Kacamata?" "Iya, kacamata. Kamu menyimpan sebuah kacamata, bukan?" "Loh, dari mana ibu tahu?" "Berhenti bertele-tele dan kemarikan kacamata itu." "Tidak, kacamata itu berbahaya. Saya tidak bisa." "Kamu pikir milik siapa?" "Itu milik suamiku." Riana terkejut dan melotot. Jadi ibu adalah wanita yang..." "Iya, namaku adalah Damiarti, yang telah membunuh semua warga desa di dekat kampungmu dulu, 50 tahun yang lalu." "Bagaimana bisa? Dengan kutukan?" Damiarti sedikit terkekeh. "Kutukan? Cerita memang tidak seakurat yang mengalaminya. Tampaknya sampai sekarang tidak ada yang bisa memberikan cerita yang sebenarnya." Wanita tua itu ternyata Damiarti. Dulu suaminya adalah seorang kades yang bijaksana, penuh tanggung jawab dan pekerja keras. Semua ide dan tenaganya digunakan untuk melayani masyarakat. Namun semua tidak selamanya berjalan mulus. Gara-gara kedisiplinan dan kejujurannya, dia dibenci oleh segelintir orang yang takut dengan pamornya. Ancaman pembunuhan serta teror selalu menghantui dia hampir setiap malam. Gangguan juga dirasakan dari beberapa aparat pemerintahan bawahannya yang sering korupsi dan memakan uang rakyat. Dia tidak mengetahui mana saja sebagai koruptor. Jalan pintasnya, beliau menemui seorang dukun lihai dan meminta bantuan untuk diperlihatkan mana saja anak buahnya yang menjadi dalang korupsi. Sang dukun memberikan kacamata yang sudah dirasuki genderuwo. Saat dia menggunakan kacamata itu dan melihat anak buahnya, sesuai niatnya, tindakan korupsi itu akan terlihat secara jelas seperti layaknya sebuah layar bioskop. Namun konsekuensinya, sang pelaku yang kejahatannya terlihat bakal menjadi mangsa sang genderuwo. Tidak hanya itu, saat sang kades wafat, baik itu karena kecelakaan maupun sebab lain, maka dia harus menggantikan posisinya menjadi genderuwo dalam kacamata tersebut. Sedangkan genderuwo yang dahulu sudah bebas dan kembali ke alam roh karena dulunya juga adalah manusia. Setelah menerima kacamata tersebut, satu persatu anak buahnya yang korupsi tewas secara misterius. Hal itu membuat kepemimpinannya bersih dari tindak korupsi. Namun sial, keberadaan genderuwo itu dicium oleh lawan politiknya, lalu mengerahkan semua warga untuk menyeret serta membunuhnya. Jadi dalam kacamata yang saya temukan itu memang benar ada sosok genderuwo yang 2 kali saya lihat, dan itu suami ibu. Iya benar, saya sangat mencintainya dan saya tidak ingin dia terus-terusan menjadi makhluk mengerikan itu. Sudah 50 tahun saya tidak mampu tidur dengan tenang. Setelah bermimpi, dia minta tolong dan sekarang saatnya dia bebas. Bebas? Tapi bukankah menurut cerita ibu, pemilik kacamata selanjutnya harus mati untuk menggantikan beliau? Iya, tepat sekali. Tapi saya bukan pemiliknya, ucap Riana tegas. Tapi kamu sudah menggunakannya dan sudah bisa dibilang
kamu pemiliknya sekarang. Tidak, aku tidak mau. Itu kesalahanmu dan suamimu. Kami melakukan demi warga. Tapi apa? Setelah apa yang kami lakukan, kematian yang didapat suamiku. Walau mereka juga sudah terbunuh, mau tahu bagaimana caraku membunuh mereka? Damiarti melotot ke arah Riana. Damiarti melepas kacamata yang sejak tadi dikenakan, diletakkan di meja beserta kipasnya. Lalu dari dalam bajunya diambil kacamata lain yang juga terlihat usang serta karatan. Aku juga mempunyai kacamata ini. Dulu suamiku diberikan sepasang kacamata. Satu berwujud gendruwo dan satu lagi berwujud kuntilanak. Dengan ini dulu aku membunuh mereka. Dan sekarang aku akan membunuhmu. Mengetahui benda macam apa yang dikenakan Damiarti, Riana bergegas lari menuju pintu depan. Perlihatkan kejahatanmu, wahai anak manusia, dan temui penghakimanmu. Teriak Damiarti sambil melihat ke arah Riana yang sedang berusaha membuka pintu yang terkunci rapat. Selanjutnya sosok berambut panjang terjuntai ke tanah tiba-tiba muncul. Kedua tangannya sama panjang dengan rambutnya. Aku menginginkan suamiku terbebas dari kutukan ini. Walau aku harus membunuhmu, gadis muda. Dunia ini kadang tidak sebaik yang kau pikirkan. Orang bisa melakukan apapun demi sesuatu yang diinginkannya. Tidak, tidak, tolong! Teriak Riana, tapi percuma. Siapa yang akan datang menolongnya? Dada Riana yang kembang kempis serta keringat yang bercucuran bak air terjun. Riana kehabisan tempat berlari. Dia tersudut di dapur. Tuhan, tolong aku Tuhan. Air matanya tak bisa diandalkan dalam situasi semacam ini. Pergi, pergi. Kuntilanak itu berhenti tepat di depan Riana yang sudah mentok di tembok. Sudahi saja perlawananmu. Tidak ada yang bisa selamat jika aku mengeluarkan kuntilanak itu. Panci, pisau, ember, apapun yang bisa diraih gadis malang itu dilemparkan ke depan, berharap sedikit menunda atau memberi ruang baginya. Katakan keinginan terakhirmu sebelum kamu bertukar tempat dengan suamiku dan menjadi penghuni kacamata itu sebagai gendruwo. Tidak, aku tidak ingin mati. Mungkin aku sudah salah dari awal memungut kacamata ini. Walau tanpa sengaja, aku membunuh mereka. Riana melepaskan kacamata yang sejak tadi menempel di wajahnya dan diganti dengan kacamata yang disebut sebagai kacamata gendruwo. Kau jahat, tunjukkan kejahatanmu dan terima penghakimanmu, Damiarti. Lampu yang tadi gelap beberapa kali berkedip. Gendruwo yang bersemayam di dalam kacamata keluar dari bayangan Riana. Kini masing-masing mereka sama-sama memiliki senjata. Damiarti dengan kuntilanak raksasanya, serta Riana dengan gendruwonya. Giliran Damiarti yang terengah-engah melihat gendruwo yang sebenarnya adalah sang suami. Air matanya mengucur, terlihat menahan keinginan untuk memeluknya. Keheningan sesaat itu berlanjut dengan gendruwo yang melesat ke arah Damiarti dan hendak mencengkramnya. Namun sang kuntilanak berhasil menghadang dengan tangannya. Tubuh raksasa keduanya beradu dan bergulat, saling mencekik, membanting. Damiarti dan Riana tak kalah panik, sembari melindungi dari aneka barang yang melayang. Mereka saling pandang dan melotot. Riana tiba-tiba berteriak. Si kuntilanak memegang kakinya dan membuat gadis itu terjerembab, jatuh persis di samping Damiarti yang sudah sekarat. Matanya berlinang air mata. Putus asa yang amat dalam terpancar dari pandangannya. Namun tak ada rasa iba di hati Riana. Nafas gadis yang akan berulang tahun itu terlihat ngos-ngosan. Dikumpulkan setiap tenaga yang tersisa untuk kabur. Ditendangnya pintu depan, tapi tak terbuka. Terpaksa dia memecahkan jendela dengan menghantamkan kursi. Sekali hantam sudah membuat lubang yang cukup untuk ia keluar. Terima kasih Tuhan, aku selamat. Dilihatnya ke belakang, api yang tentu saja berasal dari gendruwo itu perlahan-lahan membesar dan melahap semua bangunan yang tadinya merupakan kos-kosan.
Tak ayal banyak warga yang berbondong-bondong mencoba memadamkan api, tapi tak berhasil. Sekejap saja sudah bisa membuat roboh tanpa bentuk lagi. Riana terduduk lemas di bawah tiang listrik. Dia melepas kacamata dan meletakkannya di bawah kakinya. Kepala gadis itu dimasukkan di antara celah lututnya, menangis dan bergumam tanpa makna. "Terima kasih." Suara itu membuatnya terkejut. Dilihatnya sosok Damiarti dan sosok pria asing di depannya. "Kak, kau?" "Walau kami dulu memiliki tujuan yang baik, tapi cara yang kami lakukan salah. Sehingga terjadi hal semacam ini. Kami sekarang menerima akibatnya dengan menjadi pengganti penghuni 2 kacamata gaib itu. Seperti yang sudah-sudah. Karena aku binasa, maka aku akan menggantikan kuntilanak itu untuk menghuni kacamata itu. Tapi aku juga senang dan berterima kasih telah bisa bersatu dengan suamiku ini, walau dengan wujud berbeda. Tolong temukan kacamataku di bawah rerumputan dan simpanlah, jangan sampai digunakan lagi. Biarkan kami menjadi seperti ini dan menjalani hukuman kami." Itulah kata-kata Damiarti. Seketika sebelum sosok suami istri itu lenyap, mereka berubah menjadi kuntilanak dan gendruwo, lalu menghilang. Semua sudah berakhir, misteri kacamata telah terpecahkan. Walau dilalui dengan proses yang tidak wajar, namun itulah kenyataannya. Setelah beberapa hari mencari, Riana berhasil menemukan kacamata yang menyimpan wujud kuntilanak Damiarti. Dia menyimpan dalam satu kotak ditutup kain hitam bersama kacamata gendruwo yang dimilikinya, dan bersumpah tidak ada yang akan menggunakannya kembali sampai kapanpun. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.